Halo guys, welcome to SSC Youth Online Service. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik ya. Nah, buat yang mau berikan persembahan, bisa hubungi nomor rekening di bawah ini ya. Jangan lupa untuk ikuti terus ibadah online setiap Sabtu jam 7 malam. Dan jangan lupa ikuti pemuritannya bersama mentor kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan dengan cuci tangan, physical distancing, dan selalu pakai masker. See you next week. SSC Youth, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita malam hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita bersorak bagi Raja kita yang hebat, Yesus namanya. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat rohmu untuk memuji dan menyembah Dia. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Dan dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Haleluya. Dimanapun kau berada malam hari ini, mari buka hatimu, bersorak bagi Raja kita. Hanya Yesus nama yang hebat, Dia Raja di atas segala raja. Malam hari ini bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan. Dan dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Haleluya. Mari serukan nama Yesus. Dia Raja yang hebat, Raja yang perkasa. Dia Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Tidak ada nama yang lain di muka bumi ini selain nama Yesus. Saat kita berseru menyerukan nama Yesus, maka kuasanya yang hebat ada dalam hidup kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini kami mendeklarasikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya.
sebab Dia Tuhan yang ada di setiap musim kehidupan kita, di setiap langkah kita. Dia akan menuntun, tangannya tak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau ada, Engkau nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Haleluya. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar
belum merasakan apa-apa, tapi ketahuilah bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Apapun kita ada di atas maupun di bawah, ya Tuhan yang nyata, janjinya setia buat setiap kita. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di dalam-Mu. Katakan selama ku hidup Tuhan. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimmu Dia ada di sana. Apapun musimku, percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di dalam-Mu. Masa depan kami aman Tuhan. Masa depanku jaga di dalam-Mu. Katakan sekali lagi, masa depanku aman di dalam-Mu. Masa depanku jaga di dalam-Mu. Kami mempercayai Engkau Tuhan di setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan, buat hati kami terus percaya kepadamu. Sebab Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau mempercayakan seluruh masa depan kami, hari-hari di depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini berbicaralah lewat firman-Mu, kebenaran-Mu buat setiap kami. Teguhkan dan kuatkan hati setiap kami Tuhan, supaya kami tetap melihat kebesaran-Mu di tengah apapun musim hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai guys, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita di akhir bulan Oktober ini, di mana saya berharap setiap kita dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Jiwamu baik-baik saja sebab Tuhan adalah gembala bagi setiap kehidupan kita. Oke, ada dua area di mana orang muda sering jatuh dalam kehidupannya. Yang pertama, soal seks. Dan yang kedua, soal uang. Tapi hari ini saya mau sharing ke kalian topik tentang uang. Apa sih uang itu? Uang adalah alat pembayaran. Uang adalah alat tukar. Tapi sekarang uang berkembang dipakai sebagai alat pemuas keinginan. Simpel kan? Tapi mengapa uang yang sering ada di tangan kita banyak menimbulkan masalah? Gara-gara uang, keluarga bisa ribut dan pecah. Hubungan persahabatan bisa menjadi retak. Kepercayaan bisa jadi luntur. Oleh sebab itu, betapa penting kita belajar tentang uang dengan benar supaya kita menjadi orang muda yang berpengetahuan. Mengapa? Karena pengetahuan itu sangat powerful. Katakan, pengetahuan sangat powerful. Sekali lagi, pengetahuan sangat powerful. Amin. Mengapa pengetahuan itu sangat powerful?
Karena pengetahuan membuat kita nggak mudah ditipu oleh si jahat. Guys, ingat ya, pekerjaan iblis dari dulu sampai saat ini adalah menipu. Dan sering yang ditipu adalah mereka yang tidak berpengetahuan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang muda mau terus belajar dan bertumbuh supaya kita tidak ditipu. Tuhan tidak pernah menentang tentang berapa jumlah uang yang engkau miliki. Tapi Tuhan selalu berurusan dengan sikap hati kita terhadap uang. Oleh sebab itu, betapa penting cara pandang dan sikap hati yang benar tentang uang dan kekayaan. Apa sih kebenaran tentang uang? Saya akan share dalam 4 poin. Yang pertama, bicara uang berarti berbicara tentang pengaturan. Ada sebuah quote yang saya mau sampaikan. Apapun yang di tangan kita, bila tidak dikelola dengan baik, maka kita akan kehilangan yang tidak kita kelola. Saya ulangi sekali lagi ya. Apapun yang ada di tangan kita, bila tidak dikelola dengan baik, maka kita akan kehilangan yang tidak kita kelola. Dibutuhkan komitmen untuk mengelola uang supaya keuangan kita menjadi berkat dan sehat. Segala sikap cuek, anggap remeh terhadap uang dapat menyebabkan keuangan kita bocor, kacau dan hilang. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 ya akan tampil di dalam platform saudara. Ayo kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Berkata seperti ini. Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Simpel bukan? Guys, jadi belajarlah setia mengelola uang kecil di tanganmu. Belajarlah setia mengelola jumlah uang yang masih kecil. Saat kita mengelola dengan benar keuangan dalam jumlah kecil, maka kita pun akan benar saat Tuhan mempercayakan jumlah yang besar. Kita tidak akan kewalahan, kita tidak akan mengalami kebocoran. Belajarlah memiliki perencanaan keuanganmu. Buatlah pos-pos dalam keuanganmu sehingga keuanganmu menjadi jelas dan tertata rapi. Buatlah batasan-batasan dalam pengeluaranmu. Why? Mengapa? Batasan-batasan yang tegas seperti berapa sih batas maksimal untuk belanja? Menyisihkan uang jajan untuk ditabung sangat menolong setiap kita sebagai orang muda tidak terjerat dalam masalah keuangan kita. Supaya pengaturan dengan benar dan sesuai dengan timing yang tepat, maka kita dapat lakukan beberapa langkah yang sederhana seperti survei untuk membandingkan harga dengan toko lainnya. Saya sering lakukan ini. Cari info-info promo tentang barang yang mau kita beli. Saya sering lakukan ini. Konsultasi pada papa mamamu supaya engkau mendapatkan masukan sehingga terhindar dari jebakan beli dengan harga yang mahal. Guys, apakah keuanganmu didasari oleh karena kebutuhankah atau keinginan? Sesuatu itu disebut kebutuhan karena sesuatu yang diprioritaskan. Contoh uang sekolah, kebutuhan hari-hari, bayar listrik, bayar air, itu adalah sesuatu yang diprioritaskan, sesuatu yang premier, sesuatu yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa digantikan. Sedangkan yang disebut keinginan, karena sesuatu yang dapat ditunda, sedangkan yang disebut keinginan adalah sesuatu yang dapat ditunda. Umpamanya liburan luar negeri, liburan ke Bali, atau juga bisa dibatalkan. Kalau terlalu mahal, harus bisa dibatalkan. Atau keinginan tersebut memerlukan usaha untuk menabung terlebih dahulu. Betul kan?
Oleh sebab itu, betapa penting kita perlu mengenal motivasi mengapa saya mengeluarkan uang saya. Karena kebutuhankah? Atau karena keinginan? Supaya supaya saya dapat membeli sesuai dengan timing yang tepat, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Sering saya lakukan itu. Dan kepada orang tua, kita perlu bertanya berulang-ulang. Kira-kira waktunya enggak sekarang saya harus beli ini, barang ini, keputusan ini. Saya tahu tidak mudah menghandle keinginan kita. Dibutuhkan sikap disiplin untuk melatih penguasaan diri, sabar, dan menahan diri. Amin, saudara. Oke, yang kedua guys, bicara tentang uang berarti bicara tentang mental atau cara pandang seseorang tentang uang. Apa sih kalau bicara tentang uang berarti bicara tentang mental? Satu, Tuhan tidak mau kita miskin. Miskin di sini pengertiannya bukan nggak punya uang. Miskin di sini bicara tentang mentalitas. Mental miskin adalah sikap seseorang yang selalu merasa kurang. Orang yang miskin diberi 50 juta pun selalu kurang. Dikasih 100 juta pun, berapa M pun selalu kurang. Orang miskin sempit pemikirannya, fokusnya hanya pada diri sendiri, sehingga ia nggak pernah peduli dengan orang lain. Orang miskin hidupnya negatif, egois, nggak pernah puas. No wonder Tuhan nggak seneng dengan orang miskin. Tapi banyak orang yang berduit banyak, tapi mentalnya miskin. Nggak pernah merasa bersyukur, selalu merasa kurang. Fokusnya adalah berapa banyak yang dapat saya peroleh lagi dari orang lain. Mentalnya adalah menimbun bagi dirinya buat aku dan aku dan aku terus. Lawan miskin adalah generous atau murah hati. Orang generous memperluas dunianya. Orang pelit memperkecil dunianya. Orang generous kebalikan orang miskin. Orang generous tidak dibatasi hanya tentang murah hati soal uang. Tapi menjadi generous adalah dalam banyak hal. Dalam hal waktunya, mau membagikan hikmatnya, mau berbagi hikmat solusi kepada teman-temannya, mudah memberi pujian terhadap orang lain, mudah memberi pengampunan, tidak dendam, bahkan dia adalah orang yang tahu berterima kasih. Tuhan mau kita menjadi orang yang generous. Diperlukan waktu untuk membentuknya. Gak gampang, saya tahu itu. Oleh sebab itu, dibutuhkan komunitas, yaitu lingkungan rohani yang sehat, yang dapat membentuk kita menjadi orang yang generous dan caring. Yang kedua, kalau berbicara duit itu adalah mental. Kita adalah pengelola dan bukan orang yang boros. Seorang pengelola adalah seorang yang berani berkata tidak kepada keserakahan, berani berkata cukup terhadap keinginan, dan berani berkata tidak terhadap godaan dalam hal keuangan. Seorang pengelola adalah seorang yang terbuka dan mau terus belajar, mau dikoreksi. Seorang pengelola sangat bertanggung jawab dalam mengelola keuangannya, bersikap teliti dan tegas terhadap keputusan-keputusannya. Lawan pengelola adalah orang boros. Kalau orang boros nggak pernah mikir akibatnya, gunakan uang foya-foya, selalu melanggar batas-batas yang benar, atau kata lain nggak bisa mengontrol keinginannya. Ingat baik-baik, orang boros adalah orang yang lapar mata. Coba lirik kiri kananmu. Apakah engkau atau di kirimu atau kananmu adalah orang yang lapar mata? Hati-hati. Orang boros sama dengan orang cabul,
Kok bisa? Iya, sama. Orang boros, orang cabul, sama. Artinya, sama-sama tidak bisa menguasai keinginannya. Hal yang ketiga, bicara uang berarti bicara tentang tujuan. Orang yang mempunyai tujuan adalah orang yang dapat menikmati berkat Tuhan, sekaligus mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang punya tujuan, uang bukan pusat kebahagiaan, melainkan uang adalah alat saluran berkat bagi orang lain atau sesamanya. Orang yang punya tujuan membuat dirinya semakin bernilai, semakin humble, nggak ngesok, nggak suka pamer, nggak sombong. Orang yang punya tujuan, keuangannya membuat orang lain menjadi bernilai. Orang yang di sekitarnya diberkati, sikapnya tidak semena-mena, tidak kasar atau menindas orang lain. Amin. Yang keempat, bicara uang berarti bicara tentang menjadi inspire bagi sesamamu, menjadi inspirasi bagi sesamamu. Teman-teman tahu siapa ini? Nah, coba dilihat gambar ini. Dia adalah Rain. Dia adalah seorang selebriti, aktor, dan seorang penyanyi dari Korea Selatan. Rain adalah salah satu artis yang dipilih oleh pemerintah Korea dalam beberapa tahun yang lalu menjadi duta menabung di Korea Selatan. Berkat didikan ayahnya Rain, Rain menjadi sosok, menjadi orang yang dapat mengatur keuangannya sejak muda. Rain bukanlah sosok artis yang biasanya kita lihat glamor, hidup foya-foya. Rain aja sebagai seorang selebriti bisa menjadi inspirasi bagi orang muda di Korea Selatan. Saya percaya Tuhan tidak hanya mau engkau menjadi orang sukses, tidak hanya engkau punya uang banyak, tapi Tuhan mau engkau menjadi inspirasi bagi orang muda dalam cara engkau mengelola keuangan. Coba merenungkan secara cepat, apa yang ada dalam benak orang terdekatmu saat melihat dirimu kalau berurusan dengan uang. Oh, suka ngutang. Oh, orangnya malas. Oh, suka minjem duit. Biasanya nggak suka balik. Duitnya nggak pernah balik. Suka ngutang di kantin. Suka ngutang-ngutang di kelas-kelas lain. Apa yang kita bangun dalam hidup kita melalui pilihan-pilihan akan menunjukkan apakah kita adalah seorang inspirasi atau seseorang yang dijauhi. Oleh sebab itu, bangunlah hidupmu di atas kebenaran, sehingga kebenaran Kristus membentuk engkau menjadi generasi terang, sehingga Bapamu di sorga dipermuliakan. Yang terakhir, tidak sedikit orang muda hari-hari ini, saya sering mendengar, mereka berani menjual diri, bahkan mereka berani menjual iman, hanya karena uang. Hanya karena kepepet secara keuangan katanya. Banyak orang yang jatuh dalam lingkaran setan, membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan status sosialnya dengan orang lain, sehingga mereka gelap mata, lapar mata, bertindak nekat, sehingga ngawur menggunakan keuangan dengan berhutang sana-sini, sehingga mengalami banyak kejatuhan moral hanya untuk sebuah pengakuan, gengsi, dan gaya hidup. Yesus mati bagimu bukan supaya engkau punya banyak utang loh. Bukan supaya engkau menjadi miskin loh. Dia mati supaya engkau menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam keuanganmu. Saat engkau bijak dan bagus dalam mengelola keuanganmu, dan melalui keuanganmu engkau menjadi berkat bagi orang lain, itulah keberartian hidup. Hidup seperti itulah yang membuat Bapa di sorga dipermuliakan. Guys, jangan hancurkan keuanganmu
demi sebuah gengsi, supaya nggak minder dengan temanmu, supaya bisa beli barang-barang bermerek, supaya mempunyai fashion yang gonta-ganti, supaya punya posting IG ke luar negeri, supaya teman-temanmu tahu kalau kamu pun bisa makan di kafe mahal, hanya supaya merasa tidak diremehkan. Sekali lagi, jangan hancurkan keuanganmu hanya untuk menutup rasa gengsimu, sehingga kamu nekat punya hutang sana-sini, kamu marah dengan kondisi keuangan keluargamu. Guys, berdamailah dengan keadaanmu dan bersyukurlah buat semua ketidaksempurnaan hidupmu. Ingat, semua ketidaksempurnaan keuanganmu adalah bagian yang Tuhan pakai untuk memproses dan melatih imanmu, juga mentalmu, sehingga menghasilkan engkau menjadi orang muda yang tangguh, bijak, dan dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan menerima berkat pada hari ini. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas hidupanmu, sehingga membuat engkau menjadi orang muda yang mampu mengelola keuanganmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan menolong engkau, Dia memberikan Roh Kudus sehingga membuat engkau, melahirkan engkau menjadi generasi yang tahu bagaimana mempermuliakan Tuhan dengan engkau pintar, engkau hebat mengelola keuanganmu. Anugerah, kekuatan Tuhan, pengurapan Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus. Amin. Halo, kenalkan. Namaku Wang. Nama panggilan Duit. Nama tenar Mani. Di Aceh, aku dipanggil Peng. Di Sumba, aku dipanggil Piti. Di Jawa, dipanggil Duit. Di Batak, aku dipanggil Hepeng. Aku tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Wajahku biasa saja, fisikku pun juga lemah. Namun aku mampu merombak tantangan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan aku, banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan bejat. Tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat. Menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina. Aku bukan iblis. Tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga. Tapi banyak suami istri bisa gara-gara aku. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas, aku juga bukan Tuhan. Tapi manusia menyembah aku seperti sesembahan. Bahkan, kerap kali anak-anak dan hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Padahal, dalam kitab suci, Tuhan sudah pesan jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia, tapi kenapa malah manusia mau menjadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tapi, banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadapi sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya.
Saat itu, Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan aku sebagai ilah kalian? Ini informasi terakhirku. Aku tidak ada di surga, jadi jangan cari aku di sana. Saranku, jangan terlalu sayang sama aku. Gunakan aku untuk jadi temanmu yang baik, dengan banyak berbagi, memberi, menolong, beribadah, melayani Tuhan, dan jangan lupa berdoa agar aku jadi berkat di dunia dan akhir zaman. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam